Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama menelaah sebuah tema yang terkait dengan kegiatan keseharian kita, di mana kita sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi tentu ada persaingan, tentu ada hal-hal yang bernilai kompetisi antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang, dalam berbagai aktivitas. Kompetisi ini tentu sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik jika kita melakukannya dengan cara yang baik. Akan tetapi, naudzubillah, jika persaingan atau kompetisi ini kemudian menjadi sumber petaka perpecahan, menjadi sesuatu yang akhirnya memperkeruh keadaan interaksi sosial antar sesama umat manusia. Apa yang harus kita pahami terkait dengan kompetisi ini, dalam arti kompetisi kebaikan, itu adalah sesuatu yang mestinya kita menemukan referensi dari penjelasan para ulama, ataupun kita bisa melihat dari bagaimana i'tibar yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para ulama, para tokoh yang mencontohkan kompetisi yang baik. Ada ayat Al-Quran yang saya kira sangat terkait dengan tema kita pada saat ini, yaitu ayat fastabiqul khairat, berlombahlah dalam kebaikan. Nah, ini saya kira kaidah umum yang nanti akan dijadikan sebagai landasan kita dalam berkompetisi. Tentu ketika kita melakukan suatu kegiatan yang ternyata bukan hanya kita yang melakukannya, akan tetapi juga ada orang lain melakukan hal yang sama. Sebagai satu contoh, misalkan kita fokus pada pendidikan agama, lebih spesifik pesantren atau madrasah atau majelis taklim. Ternyata pada saat yang sama, di tempat yang sama juga ada lembaga pendidikan agama yang juga bergerak dalam pendidikan majelis taklim, madrasah diniyah atau pesantren. Atau misalkan kita aktivitas berniaga. Kita melihat bagaimana di pasar atau di mall atau di tempat-tempat perniagaan yang ternyata barang yang dijual, sesuatu yang ditawarkan itu hampir banyak yang sama. Nah, disinilah perlunya kita memahami makna kompetisi dengan secara proporsional, sehingga apa yang terjadi dalam kompetisi kita dengan berbagai aktivitas tadi akan menimbulkan sesuatu yang positif. Pertama yang harus kita tekankan bahwa apapun aktivitasnya, selama targetnya adalah sesuatu yang baik dalam norma agama dan juga norma sosial, maka kita harus siap untuk berkompetisi, berlomba dengan siapapun, dengan target yang sama. Nah, catatan atau batasan sesuatu yang baik ini, agar jangan sampai kemudian kita malah ikut berkompetisi, berlomba untuk menggapai sesuatu yang dalam perspektif agama itu dilarang, tidak boleh. Atau dalam norma sosial masyarakat kita, sesuatu yang tabu, tidak semestinya dilakukan. Nah, dalam hal yang seperti ini tentu tidak ada
tidak ada kompetisi yang harus kita lakukan. Malah justru ya sebaliknya kita harus mengerem istilahnya ya. Nah, tentu beberapa kalangan menyampaikan bahwa ayat fastabiqul khairat ini sebenarnya umum dalam arti dalam bidang apapun, tapi catatannya adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Untuk itu, beberapa etika yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang pertama, tidak ada sikap emosi dalam berkompetisi. Ketika kita melakukan satu aktivitas yang sama dengan orang lain, maka apapun konsekuensinya, baik kita yang unggul ataupun orang lain yang unggul, maka kita harus legowo dengan apa yang nanti misalkan dicapai oleh orang lain atau oleh kita. Karena banyak sekali terjadi sesuatu yang mestinya tidak terjadi, tapi akibat karena emosi kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini kita bisa saja mengkaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan hal yang boleh kita menginginkan seperti orang lain, capaian orang lain, diantaranya adalah satu yang dimensi ubudiyah mahdoh, kemudian yang kedua berdimensi muamalah. Nah, muamalah ini juga termasuk muamalah yang dimensinya ibadah. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada dua hal. Pertama, bahwa kita boleh berharap seperti orang lain, tapi ini bukan hasud ya. Bukan hasud, tapi kita ingin berharap seperti orang lain itu ketika orang lain itu ahli ibadah. Jadi kalau kita mempunyai teman, mempunyai kerabat atau kolega yang dia ahli ibadah apapun. Nah, kemudian kita ingin seperti orang tersebut, maka ini termasuk ghibthah. Ghibthah itu hal yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam agama. Kemudian yang kedua adalah ketika orang lain menjadi dermawan. Orang yang mempunyai harta, mempunyai materi. Kemudian harta dan materinya itu digunakan untuk hal positif, diantaranya adalah sikap dermawan. Nah, ketika kita melihat orang lain seperti ini, maka kita juga boleh ghibthah, berharap menginginkan seperti orang tersebut. Nah, dua hal ini artinya apa? Artinya bahwa ada nilai kompetisi dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Jadi, kehidupan kita sehari-hari yang tentu tidak semuanya diisi dengan ibadah, terutama ibadah mahdoh, seperti puasa, sholat, dan seterusnya. Tapi ternyata kehidupan kita ini juga diisi dengan muamalah, yang muamalah interaksi sosial itu juga bisa kita kaitkan dengan ibadah, yang nanti kalau dalam istilahnya ulama fikih itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Nah, disinilah kompetisi itu akan ada, yang tadi dengan catatan harus hal yang baik, kemudian tidak ada unsur emosi. Kemudian objektif. Objektif ini dalam arti capaian yang nanti akan kita gapai atau orang lain gapai, itu adalah sesuatu yang mestinya akan memberikan manfaat baik buat dirinya ataupun buat orang lain. Nah, kalau misalkan kita berkompetisi, kemudian manfaatnya hanya untuk diri sendiri, lah ini saya kira tidak begitu sesuatu yang ditekankan dalam agama kita. Karena apapun yang kita lakukan, ya sebisa mungkin kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau Kanjeng Nabi menegaskan dalam sebuah riwayat hadisnya, orang yang sebaik kalian adalah yang memberi manfaat. Nah, manfaat, kita ambil manfaat dari kompetisi, persaingan kita ini, kemudian bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga dan orang lain. Nah, alangkah indahnya jika
banyak orang yang berkompetisi dalam rangka untuk memberikan kontribusi yang lebih luas untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau kompetisinya itu hanya untuk personal, untuk dirinya sendiri, nah ini tidak dalam perspektif Islam tidak begitu tidak begitu urgen jika dibandingkan dengan kompetisi yang di situ targetnya adalah memberikan manfaat yang lebih luas. Tentu banyak sekali orang yang merasa bahwa ketika dia melakukan suatu aktivitas, kemudian ada orang lain kok tiba-tiba melakukan hal yang sama, yang terbesit di benaknya adalah, wah ini menjadi kompetitor yang harus dihabisi, atau kompetitor yang harus dia tidak bisa eksis dalam bidang yang selama ini saya geluti. Nah, pola pikir yang seperti ini tentu secara etika Islam itu tidak baik. Karena ini sesuatu yang dia tidak artinya apa yang terjadi itu kan mestinya dia sudah meyakini bahwa nanti kalau saya mendapatkan keuntungan atau keberhasilan atau lebih unggul dan lain sebagainya, itu sebagai sebuah takdir yang sudah ada, tinggal dia bagaimana melaksanakannya dalam keseharian. Apalagi kita sebagai orang muslim sudah meyakini bahwa yang namanya rizki, yang namanya ketetapan qada qadar Allah itu adalah sesuatu yang betul-betul kita yakini. Dan kalau demikian maka orang akan siap dengan segala konsekuensi yang didapat dari kompetisi yang dia lakukan. Karena pada hakikatnya kita hidup ini ya tentu semuanya serba berkompetisi. Kita tidak, baik kita sadar ataupun kita tidak sadar. Banyak kita melakukan apapun, ternyata ada orang lain melakukan hal yang sama. Kita secara sadar, kita tidak secara sadar. Nah makanya kalau kita sudah meyakini bahwa apa yang kita lakukan, hasil yang akan kita dapatkan, semuanya itu adalah merupakan ketetapan yang sudah ada catatannya, dan kita tinggal melakukan ikhtiar saja secara zahir, secara kasat mata, maka saya kira semua orang akan merasa legowo. Jadi itu tadi tidak kompetisi dalam hal yang positif, hal yang baik, al-khairat. Kemudian yang kedua, tidak dengan cara emosi menyikapi, menjalankan sebuah persaingan dalam bidang apapun. Kemudian tadi kita harus objektif dalam melakukan sebuah kompetisi dengan siapapun. Dan saya kira semangat untuk melakukan hal yang positif, berlomba-lomba dalam kebajikan, ini sudah dilakukan oleh banyak orang dan termasuk kita. Kita ini artinya apa? Dituntut untuk melakukan hal yang sama. Dan kebajikan yang kita lakukan itu tentu ada perjuangan yang harus kita pertahankan, harus kita betul-betul memperhatikan agar apa yang kita lakukan itu bisa tercapai. Dan tentu yang terpenting adalah bagaimana apa yang sudah dicontohkan oleh para ulama, oleh para kiai, bagaimana beliau-beliau mengembangkan dakwahnya, baik di lingkup yang kecil ataupun lingkup yang luas, dengan hasil yang bisa kita lihat saat ini, bahwa ternyata itu tidak lepas dari perjuangan mereka, beliau-beliau, dan tentu dengan kompetisi yang mereka lakukan. Karena dakwah saja itu banyak sekali persaingan dalam mengajarkan agama. Dalam arti, misalkan secara fikih kan banyak, bukan hanya satu madhab. Kemudian secara ideologi, akidah juga demikian. Kemudian secara afiliasi ormas juga demikian. Nah, para ulama, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat itu berkompetisi untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, masyarakat memilih mana yang lebih cocok. Nah, kalau misalkan satu ormas, satu madhab fikih lebih banyak di Indonesia, misalkan madhab syafi'i lebih banyak daripada madhab yang lainnya. Nah, ini
tentu sebagai bukti bahwa para ulama yang mengajarkan fikih Syafi'i atau misalkan secara ideologi akidah Asy'ariyah yang tersebar di Indonesia adalah mereka yang lebih diterima oleh masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga ulama-ulama yang lain yang mengajarkan, memberikan pemahaman tentang fikih yang lainnya selain Syafi'i, atau tentang ideologi akidah yang lainnya selain Asy'ariyah. Nah, namun untuk konteks Indonesia, nampaknya belum banyak diminati oleh masyarakat. Nah, ini kalau dilihat dari sisi persaingan, kompetisi, itu ada nilai kompetisi yang luar biasa. Bahkan perjuangan dalam menawarkan, mengajarkan kepada masyarakat tentu dengan cara yang sangat beragam, dan hambatan yang dihadapi juga sangat banyak. Nah, tapi yang kita lihat bahwa masyarakat Indonesia saat ini alhamdulillah dalam keadaan yang rukun, damai, dengan mayoritas fikih Syafi'i misalkan, atau ideologi Asy'ariyah, namun ada juga yang selain yang mayoritas tadi, tapi masih dalam koridor persaudaraan sesama anak bangsa, sesama akidah Islam, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang perlu ditegaskan terkait dengan etika berkompetisi menurut perspektif Islam adalah jangan sampai kemudian bersaing atau berkompetisi dalam hal yang buruk menurut perspektif agama kemudian dianggap hal yang positif. Tidak. Jadi inti awal itu adalah al-khairat, fastabiqul khairat, dalam kebaikan. Kalau misalkan di luar kebaikan, nah ini mohon maaf, tidak termasuk dalam hal yang mesti untuk kita perjuangkan. Tapi kalau misalkan kita melakukan hal yang positif, yang bermanfaat, kemudian ada pihak lain melakukan hal yang sama sehingga kita terjadi persaingan, nah ini kita harus betul-betul berusaha untuk memenangkan persaingan itu, walaupun pada akhirnya bisa saja kita yang unggul atau bisa saja kompetitor kita yang lebih unggul. Akan tetapi dengan dasar ini kita akhirnya bisa menerima dengan lapang dada atau legowo. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan etika berkompetisi dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas menjadi spirit di bulan Ramadan yang akhirnya menjadikan kita bangkit pasca krisis atau pasca pandemi ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.